Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dari MS1 dan juga MS2. Kita di minggu ini sudah menginjak di pertemuan ketiga. Saya harap teman-teman bisa terus jaga kesehatan dan juga semangat untuk berpuasa. Dan juga tentunya semangat untuk mengikuti perkuliahan kita online hari ini. Jadi, topik untuk pertemuan ketiga ini adalah lingkungan organisasi. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya lingkungan organisasi. Nah, teman-teman, ini ada gambar ya. Bisa teman-teman lihat, ini yang bulat hijau ya, itu adalah organisasi. Jadi, bisa kita simpulkan kalau dalam organisasi itu berarti ada sistem ya. Ada sistem dan di dalam sistem itu ada subsistem yang saling terhubung, ada input, proses, kemudian output. Dari sekian banyak subsistem ini tadi yang saling terhubung satu sama lain, mereka tidak akan terlepas dari pengaruh luar, yaitu lingkungan dan juga lingkungan di sini. Berarti bisa kita maknai teman-teman, lingkungan ini bisa berpengaruh ke dalam organisasi sistem kita mulai dari input. Ya, mulai dari input sampai dengan output, lingkungan itu berpengaruh. Makanya di sini disebut sebagai open system. Nah, di sini teman-teman, organisasi itu harus beradaptasi dengan lingkungan untuk bisa mempertahankan efektivitas organisasi. Ini juga sebenarnya sudah pernah teman-teman pelajari sebelumnya, bahwa di dalam organisasi itu ada lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Kalau pada gambar ini yang termasuk di lingkungan internal itu seperti karyawan, kemudian juga investor, kemudian CEO atau pemangku jabatan itu bisa masuk di internal. Nah, berbeda dengan yang eksternal gitu. Nah, di sini teman-teman ada eksternal yang berpengaruh secara langsung dan juga eksternal secara tidak langsung. Kalau eksternal secara langsung berarti termasuk pesaing, kemudian juga serikat pekerja, kemudian komunitas, regulasi dari pemerintah, kemudian supplier itu masuk lingkungan eksternal, yang mana lingkungan tersebut itu berpengaruh langsung kepada bisnis yang kita jalankan. Kemudian ada lingkungan eksternal. Jadi yang paling luar sendiri ini adalah lingkungan eksternal tidak langsung. Legal, politik, kemudian budaya dari lingkungan sekitar organisasi, kemudian juga ekonomi, teknologi, kemudian perkembangan dari lingkungan internasional seperti apa atau globalisasinya itu dampaknya seperti apa, itu masuk di lingkungan eksternal. Selanjutnya yaitu definisi lingkungan. Jadi di sini teman-teman dalam mendefinisikan lingkungan, teman-teman itu tidak boleh berpikiran sempit ya. Jadi kalau kita sebut sebagai lingkungan itu bukan hanya yang berasal dari luar organisasi kita saja, tetapi yang ada di dalam organisasi atau di sini konteksnya adalah internal itu juga masuk di lingkungan. Kemudian lingkungan organisasi itu juga bisa menentukan struktur organisasi. Jadi misalnya seperti desentralisasi, sentralisasi, atau berapa banyak departemen yang ada dalam perusahaan itu juga masuk di lingkungan organisasi. Kemudian lingkungan umum versus lingkungan spesifik. Jadi kalau lingkungan umum itu nanti yang masuk eksternal tidak langsung, misalnya politik, ekonomi, sosial budaya. Sedangkan lingkungan spesifik itu lingkungan eksternal yang berpengaruh secara langsung kepada kita. Gitu, pelanggan, supplier, serikat pekerja, dan masyarakat secara sekitar. Jadi teman-teman, kalau lingkungan umum ya sama lingkungan spesifik,
yang bisa kita rasakan secara langsung itu adalah lingkungan spesifik. Artinya belum tentu usaha lain itu merasakan hal yang sama. Tapi kalau lingkungan umum, misalnya politik, ekonomi, itu semua pasti akan terdampak. Tapi kalau lingkungan spesifik belum tentu. Jadi hanya untuk UMKM atau usaha tertentu saja. Tidak semua itu terkena imbas dari lingkungan tersebut. Kemudian ada lagi lingkungan nyata versus lingkungan maya. Jadi kalau nyata itu ada fisiknya ya, ada wujudnya begitu. Tapi kalau lingkungan maya itu tidak ada fisiknya. Jadi bisa berupa seperti cyber, keamanan, digital. Nah, itu masuk di lingkungan maya. Ini ada ketidakpastian lingkungan ya, teman-teman. Jadi ketidakpastian lingkungan di sini berarti setiap organisasi itu tidak menghadapi lingkungan yang sama. Jadi ada organisasi yang menghadapi lingkungan yang bersifat statis, artinya dia itu cenderung tidak berubah, tidak banyak berubah begitu. Tapi ada juga organisasi itu yang dihadapkan dengan lingkungannya dinamis, cepat sekali terjadi perubahan. Nah, lingkungan statis ini misalnya tidak ada kompetitor yang baru. Jadi, belum ada pesaing yang baru yang muncul. Kemudian tidak ada perubahan teknologi yang begitu signifikan gitu ya. Jadi, teknologi yang digunakan itu masih sama. Kemudian tidak ada tekanan dari masyarakat dan juga pengaruh dari organisasi yang lain. Ini yang menyebabkan lingkungannya itu statis. Mereka itu tidak melakukan perubahan. Kemudian yang kedua adalah lingkungan dinamis. Jadi lingkungan dinamis ini misalnya adanya perubahan dari peraturan pemerintah, kemudian perubahan preferensi produk dari konsumen, kemudian kompetitor baru itu sering muncul. Nah, itu masuk di lingkungan dinamis. Jadi lingkungan dinamis misalnya perusahaan teknologi gitu ya. Nah, misalnya smartphone. Nah, itu pasti nanti dia masuk di lingkungan dinamis. Tapi kalau misalnya yang lingkungan statis, misalnya perusahaan tambang, perusahaan gas, nah seperti itu tuh masuk di lingkungan statis, dia itu cenderung tidak banyak perubahan. Berbeda dengan yang tadi, yang perusahaan IT, smartphone itu sangat dinamis sekali. Nah, ini ada kerangka berpikir yang dikembangkan oleh Burns and Stalker. Jadi, kerangka berpikirnya akan saya paparkan di slide berikutnya. Jadi, ada 3 poin penting ya yang perlu kita garis bawahi pada teori dari Burns and Stalker. Yang pertama, struktur organisasi itu merespon lingkungan. Jadi, struktur organisasi itu merespon lingkungan dengan cara struktur mekanik. Nah, struktur mekanik ini berkaitan dengan aktivitas rutin yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam organisasi dan sifatnya adalah pengulangan. Jadi, kalau mekanik ini sangat lamban sekali ya dalam merespon perubahan. Karena dia itu termasuk aktivitas yang diulang-ulang terus begitu. Kemudian ada struktur organik ya. Struktur organik di sini lebih fleksibel dan juga bersifat adaptif, dipengaruhi oleh keahlian dan pengetahuan, bukan berasal dari otoritas jabatan. Jadi, perubahan tersebut itu sifatnya karena adanya keahlian dan juga pengetahuan yang dimiliki, bukan karena perintah dari atasan. Jadi mereka itu merespon adanya perubahan lingkungan itu karena perintah itu bukan masuk di struktur organik ya. Kemudian struktur organik yang paling efektif, struktur organisasi yang paling efektif adalah struktur yang mampu memenuhi kriteria kebutuhan lingkungan. Artinya, menggunakan struktur mekanik pada lingkungan yang bersifat statis dan struktur organik nanti bisa kita terapkan pada lingkungan yang dinamis. Meskipun demikian, sebenarnya tidak ada ya organisasi itu yang sepenuhnya mekanik. Jadi semuanya itu mekanik semua kayak gitu. Tapi sebaliknya, ada organisasi yang organik semua gitu, nggak seperti itu. Tetapi kita juga harus melihat
lingkungan yang mempengaruhinya itu seperti apa, nanti kita bisa tahu memilih yang mana, mekanik atau organik. Jadi nanti kita bisa melihat dari cara perusahaan itu merespon perubahannya. Nah, ini struktur organik dan mekanik ya. Jadi di sini bisa kita lihat kalau ada mechanic based when stable, organic for rapid change. Jadi kalau mekanistik ini berarti organisasi yang itu cenderung stabil, tapi kalau misalnya sering banget melakukan perubahan itu yang lebih tepat itu organik begitu. Jadi di sini hierarkinya masih tradisional, kalau di sini hierarkinya itu lebih rigid gitu ya. Jadi lebih jelas. Kemudian, jadi di sini kalau yang less rigid organization ini berarti pendefinisian tugasnya itu juga semakin ketat, tidak bebas. Kemudian di sini ada aturannya formal, ini lebih fleksibel ya. Kemudian juga lebih sedikit aturannya. Kemudian komunikasinya itu secara vertikal. Kalau ini semua komunikasi bisa vertikal, bisa horizontal, artinya kepada departemen lain ataupun kepada atasan itu bisa. Tapi kalau ini hanya kepada atasan saja. Kemudian pengambilan keputusannya itu terstruktur. Tapi kalau di sini kita itu melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Misalnya karyawan, stakeholder itu boleh dilibatkan. Jadi di sini ada partisipasi dari orang lain dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini teman-teman pada kesimpulan, jadi ada 3 poin yang berkaitan dengan lingkungan organisasi. Yang pertama kapasitas, tingkatan lingkungan yang mampu menciptakan pertumbuhan industri, misalnya industri telepon, itu kan berkembang pesat ya, jadi menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan industri minyak dan juga gas. Pasti dia akan lebih lamban gitu ya. Kemudian ketidakstabilan, tingkat ketidakstabilan atau ketidakpastian di lingkungan. Ketidakpastian yang tinggi nanti lingkungannya itu sifatnya dinamis, tidak dapat diprediksi. Sedangkan ketidakpastian yang rendah itu cenderung lingkungannya statis, perubahannya hanya sedikit. Kemudian kompleksitas, nah di sini tingkat keberagaman elemen yang ada dalam lingkungan. Jadi tim penyusun dalam lingkungannya itu kompleks atau tidak. Jadi lingkungan yang simple, homogen ya, dan terkonsentrasi. Misalnya industrinya adalah tembakau. Jadi industrinya hanya tembakau, hanya satu saja. Tapi kalau misalnya lingkungan kompleks itu heterogen, misalnya industri software. Nanti softwarenya itu macam-macam. Ada software buat aplikasi, software sistem, web system seperti itu. Oke, demikian pemaparan yang bisa saya berikan. Selanjutnya nanti kita akan melakukan Zoom meeting dan juga presentasi dari kelompok. Apabila teman-teman nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait materi yang saya sampaikan ini, silahkan nanti disampaikan di Google Meet. Baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.